jelantah yang kita kumpulkan dari sekian bekas ini sekarang tidak ada yang menampung. Untuk sekarang ini saya boro-boro beli, yang ada aja ini belum kejual, mau gimana ini? Memang minyak ini nggak laku. Bagaimana Pak? Bagaimana dampaknya semuanya gitu? Nama saya Ashari, asli dari Rajek, Desa Rajek, Kampung Rajek, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Kalau kegiatan sekarang saya menganggur, Pak. Menganggur. Kalau kegiatan sekarang awalnya sih saya pemain minyak jelantah. Berhubung posisi sekarang ada peraturan dari pemerintah lah. Nggak tahu ini, saya kan nggak sekolah Pak ya. Katanya nggak bisa ekspor. Jadi sekarang saya nganggur, Pak. Awal main minyak jelantah Pak, pertamanya saya pemain supplier ikan Pak. Pertamanya saya masukin ke restoran, ngasupin ikan laut Pak, hasil ikan laut. Pas lama-lama saya perhatiin di restoran itu, yang namanya restoran saya ngirim ke restoran kan ke dapur. Di situ saya lihatlah ada tumpukan minyak-minyak jelantah. Bahkan bos yang punya restoran pun kebingungan. Saya pernah nanya, kemana ini ngebuang minyak jelantah? Bingungannya masalahnya apa? Si minyak itu nggak boleh jatuh setetes pun ke got atau apalagi ke laut. Itu kan saya ngirim waktu itu ke Ancol Pak, ngirim ikannya itu di Ancol. Bahkan peraturan bupati itu minyak itu tidak boleh setetes pun masuk ke got atau ke laut Pak. Masalahnya bisa mencemari lingkungan. Kalau ke got bisa bikin macet got. Jadi peraturan bupati itu begitu Pak. Kalau pertama main ikan saya tahun 2024 Pak. 2004 Pak, 2004. Itu pas itu saya 2004 saya itu ngelihat minyak, pas itu ngelihat minyak ya saya beli. Waktu itu bos restoran itu minta tolong ke saya, Ashari boleh lu ngirim ikan ke saya tapi tolong beli minyak jelantah ini, katanya. Udah harga berapa aja, yang penting buat anak yang kerja aja. Soalnya ini saya kena sama peraturan bupati, ini minyak nggak boleh dibuang. Gitu Pak. Pas saya namanya restoran harus minyak jelantahnya saya masukin ikan minyak jelantahnya saya ambil. Ya disitulah saya baru mencari pembeli. Waktu tahun 2005 saya main minyak jelantah. Pertama itu Pak saya jual ke lapaknya Pak Haji Selamat yang ada di Pluit dulu di Kolong. Pak Haji Selamat. Dia itu saya tanya dia buat pakan ternak Pak. Buat pakan ternak, katanya buat bikin popan. Pada 2004 itu. 2006 saya ngirim Pak ke Haji Selamat, katanya buat pakan ternak. Pas itu pakan ternak tidak lagi memakai jelantah Pak, tidak memakai jelantah. Justru itu Pak Haji Selamat kebingungan ya, termasuk saya, sempat tutup. Pas gitu alhamdulillah pada tahun 2008 ada yang namanya di Bogor itu Pak, di daerah Bogor, di Yasmin kalau nggak salah Pak, saya dulu ngirim pertama ke Yasmin. Di Bogor itu ada peraturan bus, ada yang bisa nyiptain jelantah jadi biodiesel Pak. Awal pertama yang saya tahu persis itu Pak, jelantah jadi biodiesel itu di Bogor Pak. Saya ngirim ke situ, ke daerah Yasmin Pak, daerah Yasmin. Pada 2005 kalau nggak salah itu, saya ke Bogor ngirim ke Yasmin kalau nggak salah 2 tahun itu Pak. Pas begitu Yasmin tidak pakai lagi jelantah, dibikin biodiesel. Karena apa? Karena ongkos bikin biodieselnya lebih mahal. Terus harga jelantah juga di lapangan mahal. Karena apa? Karena di PT yang lain seperti Haji Selamat, dia beli lagi buat untuk pakan ternak. Ya semenjak itu saya pindah lagi ke Haji Selamat, saya kirim lagi ke Haji Selamat. Karena harganya lebih tinggi untuk pakan ternak daripada ke biodiesel Pak. Begitu Pak. Ke Yasmin itu saya termasuk ukuran 2 tahun Pak. Itu di Yasmin dibikin buah diesel.
membantu pemerintah buat dibikin bahan bakar biodiesel untuk apa namanya bus, kan ada dulu kan tuh Pak, namanya bus Pakupatan itu, bus di Bogor itu ada bacaan bahan bakar jelantah itu Pak, kalau nggak salah saya ada 2 tahun, berhubung katanya solarnya murah, beli jelantahnya mahal, akhirnya di situ berhenti Pak, bikin biodiesel yang saya tahu ditutup. Justru saya pas gitu saya Haji Selamat juga nerima lagi tuh, tahu dia buat apa, yang pengetahuan saya kayaknya buat ternak lah dia, buat ternak, tahu buat gemuk tuh Pak, bahan pelicin itu Pak, buat gemuk. Situ cuman harga emang murah Pak di situ Pak. Ya kalau saya sepengetahuan saya di Haji Selamat Pak, itu Pak Haji Selamat buat ke pakan ternak. Ya kalau masalah yang dikonsumsi, saya tahu percis Pak, pemain minyak jelantah kan bukan saya aja. Ya termasuk Surabaya, Semarang, Solo, sempat Pak nelpon saya minta dibagi jelantahnya. Saya dengar sih, soalnya saya nggak jual ke dia, karena saya dengar dia itu untuk dikonsumsi. Masalahnya kan dikonsumsi tahu sendiri Pak, ini kan minyak bekas. Kalau dikonsumsi kan masa minyak jelantah dikonsumsi lagi kan bisa bahaya. Saya tetap nggak mau, masalahnya takut anak saya dikonsumsi, dia bikin pakai goreng makanan, ntar jadi makanannya dikirim ke Tangerang, ntar anak saya termasuk ntar makan jelantah Pak. Saya nggak mau itu kirim Pak. Ya sepengetahuan saya mah banyak aja Pak, seperti di daerah Tangerang, daerah Jakarta, seperti goreng-gorengan. Ya saya tahu persis ada suatu pabrik di mana aja itu ada pabrik itu soalnya itu makanan pokok Pak, saya nggak bisa tebusin namanya. Itu dia, saya tahu persis 80% memakai jelantah Pak, memakai jelantah karena harganya lebih mahal daripada dijual ke pakan ternak. Jadi 80% itu dikirim ke konsumsi Pak, suatu pabrik. Saya nggak sebutin namanya, boleh katakan waktu itu mah Pak. Itu 80% pakai jelantah Pak, begitu Pak. Sepengetahuan saya itu Pak, satu di waktu itu mah di buat ada yang ke pabrik makan ini, ada yang pabrik ternak. Pada 2007 Pak itu jelantah mulai ada kenaikan lagi, kalau nggak salah itu buat bikin apa tuh di daerah, intinya izinnya sih buat biodiesel Pak. 2007 ekspor ke daerah, itu saya kirimnya sih ke yang pengetahuan saya ke Tanjung Priuk Pak, Tanjung Priuk. Dengar sih buat bikin pelicin atau apa itu Pak, cuman sebentar itu Pak, sebentar. Jadi ya lama itu juga sebentar. Jelantah numpuk lagi di pakan ternak nggak pakai. Masalahnya apa Pak? Pakan ternak seperti popan nggak pakai jelantah, itu hasil makanannya itu jelek Pak ke ayam. Jadi dari 2007 itu pakan ternak itu memakai minyak curah, tidak memakai jelantah lagi. Sempat kebingungan lagi tuh Pak 2007, 2008 jelantah nggak laku. Ya Haji Selamat kebingungan juga. 2009 ada yang namanya ekspor ke pertama, kalau nggak salah 2009 itu pertama ekspor ke Singapura Pak. Ke Singapura itu pun harga masih walaupun murah, maksudnya nggak begitu mahal lah. Tapi saya senangnya minta ampun, masalahnya apa? Jelantah saya bisa laku lagi, bisa ekspor ke Singapura Pak. Waktu itu saya berhubung itu Haji Selamat tidak tahu pembuangan. Pertama ekspor itu ada yang namanya PT Gapura Mas Lestari. Berhubung Asari orang lapangan kan Pak, saya megang restoran, saya ngirim ke restoran. Asari kan kalau Pak Haji Selamat nggak beli, Asari bingung minyak mau saya jual konsumsi Asari takut. Masalahnya bukan takut apa-apa, udah takut polisi. Masalahnya kan nggak boleh kan namanya jelantah dikonsumsi lagi. Asari kebingungan Pak. Mau pindah saya ngirim ke PT lain, saya tadinya nggak enak Pak Haji Selamat. Berhubung Haji Selamat nggak bisa buang, Asari dibolehkan ngejual keluar. Yang ekspor itu ke PT Gapura Mas Lestari Pak, GML. Ya Asari pindahlah ke situ. Dengan lapang dada, Pak Heru emang lagi butuh minyak buat ekspor. Asari punya minyak, saya kirimlah ke situ Pak dari 2009 ekspor. Asari juga seneng, minta ampun Pak. Masalahnya apa? Ekspor itu harganya
sedikit naik Pak, naik. Jadi kalah tuh Pak. Nah, harga-harga seperti buat dikonsumsi juga kalah. Kalah harga buat dikonsumsi Pak. Seperti Surabaya buat dikonsumsi kalah. Buat semua itu minyak larilah ke PT Gapura Mas Lestari buat ekspor ke Singapura. Masalahnya harganya bagus. Kalau dijual ke tempat konsumsi kan harganya murahan. Ekspor ke Singapura agak mendingan tuh Pak harganya, kalau nggak salah beda 200-300 lah. Bagi kita kan pengumpul makan Pak, penyari minyak di lapangan kan 300 perak juga kan berharga. Ya saya pindahlah ke Bos Heru itu. Berhubung Bos Heru butuhnya banyak ekspor, ya disitulah Pak. Ekspor Singapura, lama-lama Eropa Pak, Eropa mulai banyak bayar permintaan ya. Sedikit naik. Waduh, saya senangnya minta ampun Pak. Indonesia saya merasa aman. Sedikit pun tidak ada yang dikonsumsi. Sepengetahuan saya tidak ada. Masalahnya apa? Ekspor itu harga bagus. Kalau pabrik seperti yang saya bilang ada yang 80% pakai jelantah itu udah nggak bisa. Masalahnya ya beda-beda tipis sama harga minyak curah. Beda-beda dikit sama minyak baru. Daripada tukang pabrik makanan itu daripada beli minyak jelantah dia mendingan beli minyak curah, soalnya beda tipis. Itu saya senangnya minta ampun tuh Pak. Merasa senangnya apa Pak? Di got minyak sudah tidak ada. Terus apalagi ke laut. Jadi masalahnya apa? Tidak adanya. Satunya berharga Pak. Berharganya minta ampun. Sampai ada yang jatuh pun saya ambilin Pak pakai busa. Dikit-dikit karenanya apa laku. Permintaan bayar dari Eropa, dari Singapura itu tuh banyak Pak. Alhamdulillah saya senangnya minta ampun. Jadi Indonesia merasa kebantu adanya ekspor ini. Masalah kebantunya apa? Got tidak ada minyak. Seperti di daerah Jakarta itu Pak, yang namanya di mal-mal dulu mah sampai sempet Pak macet gara-gara minyak kan kalau lama-lama itu di air Pak jadi beku Pak, jadi menghambat, bener-bener dia makan beku Pak. Kalau dingin jadi beku itu. Alhamdulillah pas 2009 adanya ekspor, alhamdulillah Pak bisa terselamatkan lah Indonesia, rakyat Indonesia tidak memakan jelantah lagi. Intinya aman lah. Saya yang tahu persis Pak. Saya dari 2004 Pak. Bayangin, tahu persis jelantah yang pakai jelantah itu Pak. Saya tahu persis. Dari awal pertama pembuat biodiesel aja saya tahu persis Pak, itu di Bogor tuh Pak, di daerah Yasmin. Itu pertama yang adanya pembuatan jelantah jadi biodiesel. Itu sebetulnya orang Indonesia yang pintar, berhubung harga solarnya murah, terus ekspor harga jelantahnya mahal, ya mungkin sih saya pernah nanya orang Bogor itu, orang Indonesia itu jual ilmunya ke Eropa. Jual ilmu, jadi sekarang orang Eropa ya yang bisa bikin biodiesel Pak. Begitu Pak. Waduh, Masya Allah Pak, ini gara-gara ada peraturan pemerintah. Sebetulnya hati kecil mas saya nangis Pak. Nangisnya bukan masalah tidak makan, saya bukan Pak, asli. Karena saya merasa, wah Indonesia, anak saya ini bahan makan jelantah lagi. Bisa-bisa kalau jelantah nggak bisa ekspor Pak. Masalahnya apa? Saya yang tahu persis Pak dari nol. Jelantah itu pabrik mana yang pakai jelantah si A si B-nya. Masalahnya kan sekarang dibikin biodiesel di Indonesia nggak bisa. Masalahnya apa Pak? Masalahnya satu, harga jelantahnya mahal, keduanya harga solarnya juga termasuk murah Pak. Jadi bingung, makanya saya sekarang menjadi khawatirnya bener-bener Pak. Kalau sekarang pemerintah mempertidakbolehkan ekspor Pak, khawatir aja rakyat Indonesia. Satunya bisa pencemaran ke laut, bisa got di restoran, bisa macet lagi, restoran bisa kena denda lagi sama seperti bupati-bupatinya ya. Seperti kalau di ini Pak, kalau di Jakarta apalagi Pak, ketatnya minta ampun, tidak boleh yang namanya restoran. Ya bisa terancam tutup restoran pun, bisa terancam tutup Pak. Masalahnya apa? Karena dia numpuk jelantah, kalau nggak bisa diekspor lagi numpuk lagi nih, bisa terjadi kayak dulu lagi Pak, ini bisa bahaya itu, bisa bahaya Pak. Ya, harapan saya mohon didengar.
ke pemerintah, apalagi ke Pak Jokowi. Ayo Pak, kalau bisa cari solusinya Pak, jangan sampai rakyat Indonesia memakan jelantah lagi, jangan sampai terjadi ada jelantah pembeningan lagi Pak. Masa saya tahu persis Pak, harapan saya mah ayo Pak, coba dicari solusi biar jelantah ini bisa ekspor lagi. Masalahnya kalau tidak ekspor bisa lagi terjadi kayak zaman dulu Pak, berantakan di restoran, bisa terjadi pencemaran lingkungan, bisa terjadi got macet lagi Pak, begitu Pak. Kalau untuk gambaran saya, kalau tanpa subsidi pemerintah, kayaknya nggak bisa Pak. Masalahnya apa? Masalahnya harga biodiesel kita berapa? Sedangkan harga biaya bikinnya itu Pak, harga biaya bikinnya, keduanya, kita harga penerimaan pemerintah itu sanggup enggak? Sekarang kan serba mahal Pak. Ongkos aja sekarang Pak, biaya ongkos sama biaya karyawan, udah waduh Pak, sekarang tahu sendiri Pak. Sekarang apa aja serba mahal. Sekarang jangankan makanan daging, sekarang kan mendengar sampai tempe yang makanan pokok rakyat kecil mahal. Kata saya mah nggak bakalan bisa Pak kalau untuk Indonesia, kayak kata saya, gambaran saya sih, ini mah hanya pengalaman saya, kayaknya itu nggak bisa lah kalau untuk dikelola, dibikin di biodiesel di Indonesia. Tahu kalau Indonesia nerima tapi untuk ekspor itu kayaknya bisa Pak, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai jelantah kita ini di Indonesia bisa terjadi kayak tahun 2004 lagi Pak. 2004 itu benar-benar dari segi makanan, dari segi pencemaran, dari segi got Pak. Waduh, udah benar-benar sayang tahu persis Pak. Saya berhubung orang lama itu Pak. Ya saya sebulan itu, kalau saya kan ngambil satu di restoran-restoran yang saya ambil seperti di suplai pengumpul-kumpul. Ya paling sedikit saya itu Pak 100 ton Pak, saling sedikit 100 ton Pak. Bayangin Pak kalau nggak bisa ekspor Pak, kalau nggak laku saya aja 100 ton Pak. Sedangkan se-Indonesia itu saya tahu persis banyak pengumpul ini jelantah Pak, banyak. Itu mau dikemanakan Pak kalau nggak bisa ekspor? Mau dikemanakan? Tolong Pak Presiden, tolong cari solusinya Pak. Tolong, saya mohon ke Pak Presiden, tolong cari solusinya biar tidak terjadi kayak tahun 2000 yang lain Pak.